Hai Sobat Kreatif, selamat datang di Universitas Kreatif. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang paling menarik dalam kehidupan manusia, kebahagiaan. Apa yang membuat kita bahagia? Dan yang lebih menakjubkan, bisakah kebahagiaan diukur? Dalam dunia modern yang penuh dengan data dan teknologi, para ilmuwan telah menemukan cara untuk mengukur kebahagiaan secara ilmiah. Dari wawancara hingga survei global seperti World Happiness Report, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang apa yang benar-benar mempengaruhi perasaan bahagia. Mari kita eksplorasi bagaimana kebahagiaan diukur, apa faktor penentunya, dan bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, definisi kebahagiaan dalam sains. Kebahagiaan dalam konteks ilmiah sering didefinisikan sebagai kesejahteraan subjektif, sebuah istilah yang mencakup kepuasan hidup secara keseluruhan dan pengalaman emosi positif. Psikolog seperti Martin Seligman, pelopor psikologi positif, menyatakan bahwa kebahagiaan dapat dipecah menjadi 3 elemen utama: emosi positif, keterlibatan, dan makna hidup. Namun, kebahagiaan juga bisa bersifat individual. Apa yang membuat seseorang bahagia mungkin tidak berlaku bagi orang lain. Oleh karena itu, sains berusaha memahami kebahagiaan secara holistik, dari studi otak hingga wawancara sosial, untuk menangkap berbagai dimensi dari kebahagiaan manusia. Yang kedua, indeks kebahagiaan dunia. Setiap tahun, laporan dari World Happiness Report mencoba mengukur kebahagiaan di seluruh dunia. Laporan ini menggunakan dari survei besar seperti Gallup World Poll yang bertanya kepada orang-orang tentang kepuasan hidup, dukungan sosial, kebebasan, dan pendapatan. Negara-negara seperti Finlandia, Denmark, dan Norwegia sering berada di puncak daftar. Menariknya, laporan ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang uang. Negara-negara dengan pendapatan tinggi memang cenderung bahagia, tetapi faktor-faktor seperti kepercayaan sosial, kebebasan individu, dan keseimbangan kehidupan kerja juga memainkan peran besar dalam penentuan kebahagiaan. Yang ketiga, peran otak dalam kebahagiaan. Sains modern telah menemukan bahwa kebahagiaan dapat dilacak ke otak kita. Hormon seperti serotonin, dopamin, dan oksitosin memainkan peran penting dalam menciptakan perasaan bahagia. Aktivitas di area otak seperti prefrontal cortex juga terkait dengan kepuasan hidup. Teknologi pencitraan otak seperti MRI memungkinkan para ilmuwan melihat bagaimana otak merespon berbagai rangsangan yang memicu kebahagiaan. Misalnya, melihat foto keluarga atau mendengarkan musik favorit dapat meningkatkan aktivitas di area otak tertentu, memberikan bukti langsung tentang bagaimana kebahagiaan bekerja pada level biologis. Yang keempat, faktor sosial yang mempengaruhi kebahagiaan. Hubungan sosial adalah salah satu prediktor utama kebahagiaan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung lebih bahagia dibandingkan mereka yang merasa terisolasi. Bahkan efek ini berlaku di semua budaya dan usia. Menariknya, kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas. Memiliki beberapa teman dekat yang saling mendukung lebih baik daripada memiliki banyak kenalan yang tidak akrab. Hubungan yang bermakna memberikan rasa keterhubungan dan makna dalam hidup kita. Yang kelima, kebahagiaan dan ekonomi. Ada hubungan kuat antara pendapatan dan kebahagiaan, tetapi hanya sampai tingkat tertentu. Studi menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar seperti makanan,
tempat tinggal, dan keamanan terpenuhi, peningkatan pendapatan tambahan memiliki dampak yang semakin kecil pada kebahagiaan. Konsep ini disebut hedonic adaptation. Ketika pendapatan meningkat, ekspektasi kita juga meningkat, sehingga kita kembali ke tingkat kebahagiaan awal. Oleh karena itu, kebahagiaan lebih dipengaruhi oleh bagaimana kita menggunakan uang, seperti pengalaman berharga atau membantu orang lain. Yang keenam, pengaruh lingkungan dan kebahagiaan. Lingkungan fisik kita juga berkontribusi pada kebahagiaan. Orang yang tinggal di area hijau dengan akses ke alam cenderung lebih bahagia daripada mereka yang tinggal di lingkungan perkotaan yang padat dan bising. Cahaya alami, udara bersih, dan ruang terbuka hijau memberikan manfaat kesehatan mental yang signifikan. Kota-kota seperti Copenhagen dan Vancouver dikenal sebagai kota paling bahagia karena desain perkotaan mereka yang ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan kebahagiaan. Yang ketujuh, tantangan dalam mengukur kebahagiaan. Meskipun ada kemajuan besar, mengukur kebahagiaan tetap menjadi tantangan. Kebahagiaan adalah emosi subjektif yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk budaya, kepribadian, dan pengalaman hidup. Selain itu, cara seseorang mendefinisikan kebahagiaan dapat berbeda satu sama lain. Namun, upaya ini tetap penting. Dengan mengukur kebahagiaan, kita dapat mendefinisikan kebijakan dan intervensi yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data ini membantu pemerintah, organisasi, dan individu membuat keputusan yang lebih baik. Sahabatku semua, kebahagiaan mungkin tampak abstrak, tetapi sains telah menunjukkan bahwa itu bisa dipahami, diukur, dan ditingkatkan. Dari hormon di otak hingga hubungan sosial dan lingkungan, berbagai faktor berkontribusi pada tingkat kesejahteraan kita. Dan yang paling penting, kebahagiaan bukan hanya tentang diri kita sendiri. Itu juga tentang bagaimana kita membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk orang lain. Terima kasih telah menyaksikan Universitas Kreatif. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi dunia pengetahuan dengan cara yang kreatif dan mendalam. See you next time.